Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, guys. Di sini saya akan membahas tentang soal SBMPTN dari mata pelajaran sejarah. Langsung aja ke soalnya ya. Soal yang pertama, setelah dikuasai Inggris, wilayah Hindia Belanda kembali diserahkan kepada Belanda pada tahun 1824 berdasarkan konvensi. A. Wina, B. Tuntang, C. London, D. Amsterdam, E. Den Haag. Jawabannya adalah C. London. Karena latar belakang konvensi ini erat kaitannya dengan perang koalisi 1792 sampai 1797, di mana Belanda kalah dari Prancis. Akhirnya Belanda dikuasai oleh Prancis. Jatuhnya Belanda ke tangan Prancis membuat Hindia Belanda sebagai daerah jajahan Belanda pun ikut jatuh ke tangan Prancis. Seiring berjalannya waktu, perang koalisi kembali terjadi pada tahun 1813 sampai 1814. Prancis mengalami kekalahan atas Inggris dan Belanda pun berhasil lepas. Perubahan geopolitik inilah yang menggerakkan Inggris untuk mengadakan pertemuan dengan Belanda di London pada tahun 1814. Pertemuan ini menghasilkan sebuah kesepakatan yang disebut Konvensi London dan ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 1814. Konvensi London berisi penyerahan kembali Hindia Belanda kepada Belanda, sehingga jawaban yang tepat adalah pertanyaan di atas adalah C. London. Soal yang kedua adalah perhatian Belanda dialihkan ke Kalimantan pada abad ke-19 karena khawatir wilayahnya dikuasai oleh bangsa A. Jepang, B. Spanyol, C. Portugis, D. Inggris, E. Prancis. Jawabannya adalah D. Inggris. Karena pada abad ke-19 Belanda mengalihkan perhatian ke Kalimantan karena khawatir Kalimantan akan jatuh ke tangan Inggris. Kekhawatiran ini muncul juga akibat Inggris yang telah berhasil menguasai sebelah utara Kalimantan. Dari sini sudah ketahuan dong jawabannya, namun coba kita cari tahu lebih dalam yuk. Kalimantan sudah menjadi daerah incaran Belanda sejak kedatangannya. Hal ini karena sumber dayanya yang melimpah. Monopoli dagang pun tidak dapat terelakkan hingga pada tahun 1799 VOC mengalami keruntuhan dan diganti pemerintah kolonial. Nah, kondisi Belanda yang sedang tidak stabil ini yang menyebabkan Belanda ketar-ketir. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah D. Inggris. Soal yang ketiga adalah PDI merupakan hasil fusi partai tahun 1973 yang berdiri atas PNI, Parkindo, Partai Katolik, dan A. IPKI, B. PSI, C. Partai Marhain, D. Partindo, E. PDII. Jawabannya adalah A. IPKI. Karena pada masa kepemimpinan Soeharto terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan stabilitas politik. Saat itu merupakan masa-masa kemelut partai politik untuk saling memperebutkan kekuasaan hingga muncul kudeta, tindakan pembalikan kekuasaan melalui G330S. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dibentuklah disabilitas politik melalui penggabungan partai politik yang memiliki ideologi yang sama. Salah satunya adalah PSI yang merupakan hasil penggabungan Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Murba, Partai Katolik, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia IPKI. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa jawaban yang sesuai untuk pertanyaan di atas adalah A. Cukup sekian dan terima kasih.